Dilansir dari berita1.com, menurut staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetio mengatakan, dalam menghadapi COVID-19, Indonesia perlu belajar dari Siddhartha Gautama. Mengapa begitu? Sutihotu Namo Sayang Budaya Namo Budaya. Perkenalkan, saya Devika Lalita dari Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Dharma Bakti Belakang Padang. Melanjutkan kalimat saya di awal, kata Antonius Beni Susetio pada Kamis 7 Mei 2020, dalam menghadapi COVID-19, kita bisa belajar dari Siddhartha Gautama yang mengajarkan keutamaan dalam Dhamma. Intinya, welas dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Dari sini dapat kita katakan bahwa Dhamma bersifat universal dan bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan dalam situasi pandemi yang melanda seperti sekarang, karena Dhamma merupakan kebenaran yang tidak terikat pada suatu hal. Saudara-saudari Dharma, Dhamma sendiri pertama kali dibabarkan oleh Sang Buddha, tepatnya pada bulan Asada, lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Sudah selama itu waktu berlalu, tetapi Dhamma tetap relevan dan bisa diterapkan hingga kini, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Bahkan, tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah menjalani praktik Dhamma, namun mungkin tidak dibarengi dengan pikiran yang benar. Seperti yang dikatakan dalam Anguttara Nikaya 3.57, bahwa seseorang akan memperoleh jasa bahkan jika ia membuang air pencuci piring ke dalam tempat sampah atau saluran pembuangan dengan pikiran, semoga makhluk-makhluk yang hidup di sini bertahan hidup dengan ini. Nah, saudara, bahkan perbuatan membuang air pencuci piring juga dikategorikan berdana oleh Sang Buddha. Namun tentu harus dibarengi dengan pikiran yang benar. Nah, apalagi jika kita berdana kepada sama manusia. Jadikanlah praktik berbuat Dhamma dalam kehidupan sehari-hari tetap simpel. Berdana sisa makanan kepada anjing atau kucing, berlatih bermeditasi setiap hari, menuliskan kalimat positif dan membangun di sosial media, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, apapun itu, intinya jalanilah dengan pikiran yang benar dan selalu usahakan untuk berbuat baik. Nah, saudara-saudari Dharma, Sang Buddha membutuhkan 6 tahun lamanya waktu menyiksa diri tanpa hasil, hingga kemudian akhirnya beliau menemukan kembali suatu kebenaran mulia, yang hingga kini kita kenal sebagai Dhamma, ajaran Buddha. Dalam Dhamma Nikaya Sutta sendiri, Sang Buddha pernah berkata, para biku, demikian Sang Buddha menyapa. Apakah para Tathagata muncul di dunia atau tidak, Dhamma akan terus ada, merupakan Dhamma yang abadi. Jadi saudara, karena sifat Dhamma yang abadi, maka sekalipun Sang Buddha tidak muncul ke dunia ini, Dhamma akan terus ada, dan akan terus kita jalani hingga kini. Namun mungkin kita tidak akan mengenalinya sebagai Dhamma. Inilah mengapa saudara, Dhamma ajaran Buddha sejatinya sangat sederhana dan mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena inti dari ajaran Buddha sendiri ialah tidak berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Kuncinya berbuat baik. Semua suku, semua orang, semua ajaran, semua agama juga menganjurkan untuk berbuat baik. Ini mengapa kita tidak perlu ritual rumit dan megah untuk mempraktekkan Dhamma. Kita bisa langsung mempraktekannya sekarang. Sucikan hati dan pikiran. Hindari pikiran-pikiran jahat. Hindari keinginan-keinginan jahat. Hindari keinginan mengharapkan orang lain celaka. Hindari keinginan membalas dendam. Hindari prasangka buruk terhadap orang lain. Hindari itu. Nah, saudara, ada salah satu contoh bagian penting dari yang Sang Buddha temukan kembali, ialah konsep ketidakkekalan, anicca. Segala sesuatu yang ada dalam semesta ini tidaklah kekal, baik bagian dari alam ataupun buatan manusia. Pernahkah kita melihat sesuatu yang kekal serta tidak mengalami perubahan? Selama apapun waktu yang dibutuhkan, pada akhirnya segala sesuatu akan berubah. Ini merupakan suatu hal yang pasti. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini akan terliputi oleh perubahan. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, penderitaan, kegembiraan, apapun itu, pada akhirnya akan berubah. Apapun yang kita lihat sekarang, handphone kita, kamar kita, apapun yang menjadi milik kita sekarang, pakaian kita, uang kita, apapun yang ada bersama kita setiap harinya,
keluarga kita tidaklah kekal dan akan berubah. Suku apapun, agama apapun, dari golongan manapun, juga akan mengalami perubahan. Orang yang percaya tidak juga akan berubah, agama Buddha atau bukan, agama manapun, pada akhirnya akan berubah. Tidak ada yang bisa menyangkal. Semuanya akan muncul, berproses, dan berakhir. Anicca. Nah, saudara, konsep anicca ini merupakan salah satu contoh yang jelas bahwa dhamma atau kebenaran mulia merupakan suatu hal yang selalu ada dan tidak bisa lepas dari kehidupan kita, bahkan dalam skala yang lebih kecil sekalipun. Coba saja amati lingkungan sekitar kita sekarang dan tanya pada diri kita sendiri, dalam kurun waktu beberapa tahun lagi, apakah semua ini akan terus ada? Saudara-saudari Dharma, poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, tetaplah menjaga pikiran tetap benar. Karena dengan seperti itu, sejatinya kita sudah mempraktekkan Dhamma. Teruslah menjalankan praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah Dhamma sebagai panduan dalam menjalani hari setiap harinya. Ingatlah, tidak ada sesuatu yang kekal dalam kehidupan ini. Untuk menutup, saya akan menambahkan suatu kutipan singkat yang dibawakan oleh Dalai Lama. Beliau berkata, "Agamaku sangat sederhana. Agamaku adalah kebaikan." Saya Devika Lalita, demikian terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Stay safe and healthy. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.